Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membahas satu pan ilmu agama, yang mana pada kali ini saya akan membahas tentang at-taqoh. Apa itu at-taqoh? At-taqoh adalah pembacaan zikir yang kita baca untuk membebaskan kita dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca satu hadis. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, Sayyidati Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah ahada wa sab'ina alfa. Man barang siapa kola yang membaca la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah ahada wa sab'ina alfah, sebanyak 71.000 kali, ishtara bihi minallahi azza wa jalla, maka orang tersebut telah membeli dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza fa'alahu li ghairihi, dan hal tersebut dapat dilakukan bersama yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita simak keterangan lainnya. Waruya anna Syekh Abi Rabi'i Al-Maliki, yang diriwayatkan oleh Syekh Abi Rabi'i Al-Maliki, kana ala ma'idati ta'am, yang mana beliau saat itu sedang berada di sebuah jamuan makanan. Wa kana qad dzakara la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, dan Syekh Abi Rabi ini adalah seseorang yang pernah membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Wa kana ma'ahum ala ma'idah, dan di situ ada bersama mereka pada jamuan tersebut syabun, seorang pemuda min ahlil kasyfi, yang mana pemuda itu mempunyai ilmu kasyaf, ilmu mukasyafah. Fahinna madda yadahu ila ta'am, maka tatkala si pemuda tersebut akan mengambil makanan, lalu menangislah pemuda tersebut. Wamtana'a min ta'am, dan akhirnya enggak jadi ngambil makanannya. Faqala lahu hadirun, maka berkatalah kepada si pemuda tersebut, hadirun, orang-orang yang hadir, lima tabka, kenapa engkau menangis wahai pemuda? Faqala, maka berkata si pemuda tadi yang mempunyai ilmu kasyaf, ara jahannam wa ara ummi biha, aku melihat neraka jahanam dan ibuku ada di dalamnya, maka bagaimana mungkin aku tidak menangis? Qala Syekh Abu Rabi, lalu berkatalah Syekh Abu Rabi,
Faqultu fi nafsi Allahumma innaka ta'lamu. Kata Syekh Abu Rabi, aku berkata pada diriku sendiri di dalam hatiku, Allahumma ya Allah innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau lebih mengetahui anni, bahwa sesungguhnya aku qad halaltu, aku telah membaca kalimat la ilaha illallah sab'ina alfan, sebanyak 70.000 kali. Wa qad ja'altuha, nah, kata Syekh Abu Rabi, wa qad ja'altuha itqa ummi hada syab. Kata Syekh Abu Rabi, maka benar-benar pada saat ini aku jadikan amalan 70.000 membaca la ilaha tersebut itqa ummi hada syab, yaitu untuk membebaskan ibunya pemuda ini minan nar, daripada siksa api neraka. Setelah itu faqala syabun, maka berkatalah si pemuda tadi yang mempunyai ilmu kasyaf, alhamdulillah arra ummi qad kharajta minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan saya telah melihat ibuku saat ini telah keluar dari siksa api neraka. Wa ma adra ma sabab khurujaha, dan aku tidak mengetahui apa yang menyebabkan ibuku dikeluarkan dari siksa api neraka tersebut. Wa ja'ala huwa, dan jadilah si pemuda tersebut ya betahiju, merasa senang, wa akala ma'al jamaah, lalu si pemuda tersebut pun ikut makan bersama para jamaah yang hadir saat itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut kita dapat ambil satu kesimpulan, bahwa pembacaan la ilaha illallah itu adalah salah satu jenis at-taqwa yang dapat insyaallah membebaskan kita daripada siksa api neraka. Lalu para ulama berkata, wa hadza tahlilu bihadal adat yusama at-taqwa sugra. Gitu. Tahlil yang seperti tadi dengan bilangan membaca la ilaha sebanyak 70.000 kali itu dinamakan dengan at-taqwa sugro atau at-taqwa yang kecil. Kama anna suratus samadiyah. Lalu untuk pembacaan surat samadiyah itu adalah pembacaan surat Al-Ikhlas. Idza quri'at wa balagot mi'ata alfi marrah, dan apabila diselesaikan pembacaannya sebanyak 100.000 kali, itu sama at-taqwa kubro, maka dinamakan itu dengan at-taqwa kubro. Jadi at-taqwa ada dua, yang pertama at-taqwa sugro, at-taqwa kubro. At-taqwa sugro, at-taqwa kecil, itu dibaca, pembacaannya adalah membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Dan sementara at-taqwa kubro adalah membaca surat Al-Ikhlas, kulhu, ya, kulhu wallahu ahad, itu sebanyak 100.000 kali. Walau fi sini la adi data fa inna mawalah latus taro. Nah, jadi dibacanya itu meskipun bertahun-tahun lamanya ya, karena sesungguhnya dibaca berturut-turut itu tidak diisyaratkan. Nah, keterangan yang barusan saya baca itu ada di dalam kitab Syarah Futuhat Madinah Bihamsi Nasr Ibad halaman 24. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, kita jelasin sedikit lagi ya jamaah. Wa minha, adapun pembacaan surat Al-Ikhlas, anna man qara'a, bahwa man qara'aha, orang yang membacanya mi'ata alfi marrah, yaitu sebanyak 100.000 kali, faqad istara nafsahu minallah, maka orang tersebut telah membeli dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nada munadi, maka akan memanggil orang yang memanggil, min qibalillahi ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti akan memanggil malaikat, gitu kan, fi samawatihi, di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi ardihi, dan di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat? Ala inna fulanan atiqullah, ketahuilah
sesungguhnya si fulan ini telah merdeka, telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan dari apa? Yaitu dari api neraka. Seperti itu ya. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa at-taqoh itu adalah dzikir yang kita baca untuk membebaskan kita daripada siksa api neraka. Dan at-taqoh terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah at-taqoh sugro, yaitu dengan membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Yang kedua adalah dengan membaca at-taqoh kubro, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Demikianlah, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun kalau sekiranya jamaah ingin menanyakan bagaimana cara-caranya untuk melakukan at-taqoh, itu silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami jawab, akan kami uraikan secara detail. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.